Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kita akan memaparkan mengenai studi kasus krisis ekonomi saat pandemi. Nah, sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan anggota yang pertama, Afika BAMR dengan NIM 215231008. Yang kedua, Sinta Karunia Esa dengan NIM 215231019. Yang ketiga, Setiawati Handayani dengan NIM 215231026. Yang keempat, Zaula Raskala Juba dengan NIM 215231033. Dan yang terakhir, Lia Novita Dewi Sukmawati dengan NIM 215231039. Persoalan krisis pandemi yang terkena dampaknya, salah satunya Matahari Department Store. Dalam hal ini, kelompok kami lebih memilih topik Matahari Department Store sebagai persoalan krisis di tengah pandemi, karena Matahari Department Store itu adalah perusahaan retail terkemuka di Indonesia yang menjual barang sandang hingga perlengkapan rumah tangga, sehingga menjadi salah satu perusahaan yang terdampak sangat besar akibat pandemi yang marak di 2 tahun belakangan ini. Yang pertama, analisis kasus. Persoalan ini terjadi di tengah pandemi. Banyak sekali dampak-dampak yang terjadi di tengah pandemi, terutama masalah ekonomi dan pendapatan. Pada kasus ini, Matahari Department Store turun 52,9% dari data penjualan. Dan pada kondisi ini, maraknya konsumen berturun karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat. Kasus ini disebabkan oleh efek pandemi COVID-19 yang menciptakan keterkejutan, sehingga kegiatan dalam fungsi manajemen planning, organizing, direction, dan controlling mengalami kendala yang harus diubah. Penyelesaian masalah. A. Planning. Meluncurkan situs baru matahari.com, memperkenalkan saluran penjualan baru seperti social commerce, shop, and talk di WhatsApp dan di marketplace di Shopee dan JD.id. B. Organizing. Pemutusan hubungan kerja bersama beberapa pegawai untuk tetap menstabilkan modal dan keuntungan usaha. C. Directing. Pengarahan pegawai non-PHK terkait strategi lainnya, melakukan pembukaan kembali gerai-gerai di daerah non-pembatasan dengan mengutamakan protokol kesehatan bagi karyawan dan pelanggan. D. Controlling. Pembukaan kembali gerai-gerai di daerah non-pembatasan dengan konsep yang sudah dirancang berdasarkan protokol kesehatan, serta adanya beberapa potongan harga untuk menarik kembali pelanggan dan memulihkan modal perusahaan. Untuk mengenai solusi masalahnya, yang pertama yaitu harus adanya peningkatan kinerja penjual dalam mengatasi krisis di tengah pandemi. Jadi, penjual harus berinovasi sekreatif mungkin, menarik daya tarik pembeli dengan cara mengadakan diskon dan potongan harga. Yang kedua, menambah mutu jualan barang yang dipasarkan sehingga pembeli dapat lebih leluasa dalam memilih produk. Dengan begitu, penjual harus mengerti dan memahami kualitas barang yang lagi tren di kalangan semua tipe pembeli. Untuk yang ketiga, yaitu menjual stok produk lama dengan harga miring agar segera terupdate barang baru yang membuat pembeli tertarik karena modelnya yang tren. Yang keempat, penjual produk secara online dengan memperhatikan manajemen pemasarannya, sehingga menambah kualitas pemasaran perusahaan dan meningkatkan pendapatan penjualan bagi perusahaan. Mungkin cukup itu saja yang dapat kami paparkan dalam video ini mengenai studi kasus krisis ekonomi saat pandemi. Sekian dari kami, apabila ada salah kata mohon dimaafkan dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.